Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 4. Berikut nanti kita lanjutkan tentang materi mengurut pecahan biasa jika penyebutnya sama. Penyebut itu yang bawah, oke. Nanti perhatikan ada beberapa perintah atau ya perintah lah, perintah dalam soal. Itu mungkin salah satunya nanti di antara 4 berikut ini. Jaman harus memperhatikan maksud atau inti dari perintah tersebut. Contoh yang pertama, yang ini. Urutkan pecahan berikut dari besar ke kecil. Itu juga harus jadi perhatian. Atau bahasa lainnya begini kadang. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Berarti ini dengan ini itu sama. Artinya sama. Berarti diurut dari yang besar ke kecil atau dari yang terbesar begitu. Kemudian ada lagi yang perintah soalnya mungkin begini. Urutkan pecahan berikut dari kecil ke besar. Kecil ke besar, berarti kecilnya dulu terus ke besar. Atau bahasa lainnya seperti ini, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Berarti diurut dari yang terkecil. Itu artinya sama di antara dua pertanyaan ini. Gitu ya. Oke. Ini nanti yang penting pertama fokus itu dulu, fokus ke kalimat pertanyaannya, kalimat soalnya. Jadi jangan sampai terbalik gitu ya. Oke. Sekarang saya mau memberikan satu contoh, misalkan saya punya pecahan ini, misalnya 3/7, kemudian saya tulis ya, saya jejer-jejer. Oke, 5/7, kemudian 1/7, kemudian 4/7 ini. Oke, pertanyaannya, urutkan pecahan berikut dari kecil ke besar. Sekali lagi, perintahnya urutkan pecahan berikut dari kecil ke besar. Nah, kalau dilihat penyebutnya, penyebut itu yang bawah ya. Kalau dilihat dari penyebutnya, itu kan semuanya sama, 7, 7, 7. Kalau penyebutnya semuanya sama, enak, tinggal mengurut saja. Ya, dari kecil ke besar, berarti tinggal melihat pembilangnya, dari melihat yang atasnya. Angka 1, angka 4, angka 5, sama angka 3 ini. Nah, maaf. Ya, bentar. Sama angka 3 ini. Nah, ini kita urut dari kecil ke besar. Yang paling kecil angka berapa? 1 ya, berarti 1/7. Yang paling selanjutnya 3/7. Selanjutnya 4/7 dan yang terakhir adalah 5/7. Nah, ini sudah jadi pecahan yang urut dari yang kecil ke besar. Sudah gitu saja. Begitu juga nanti kalau pertanyaannya dari besar ke kecil sama, intinya sama. Kalau penyebutnya yang di bawah itu sama, ya gampang, tinggal ngurut yang pembilangnya atau yang atasnya saja. Oke ya. Sekarang bagaimana jika mengurut pecahan biasa jika penyebutnya beda atau tidak sama? Berarti begitu. Bagaimana caranya? Ya harus menyamakan penyebutnya dulu. Penyebutnya harus disamakan yang bawah itu. Kalau tidak sama ya harus disamakan biar sama. Oke ya. Contoh sekarang urutkan pecahan berikut nggih. Saya tulis dulu. 1/2, kemudian 2/3 dan 5/12 misalkan begini. Oke. 1/2, 2/3, 5/12. Pertanyaannya, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Berarti dari besar ke kecil, gitu ya. Oke. Sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mencari bilangan loncat dari penyebutnya, dari angka 2, angka 3, dan angka 12. Oke ya. Sekarang kita tulis dulu 2. 2 ini dari ini. Kemudian di sini 3, di sini 12. Begini. Kita cari loncatnya dulu. Loncat dari 2 berarti ya 2 ditambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 8 sampai berapa? Berhenti dulu. Nanti pokoknya dari 2, 3 sama 12 dicari yang sama. Ya, berhenti dulu. Berhenti sampai seberapa sih? Ya secukupnya mawon. Sekarang yang 3. Berarti 3 ditambah 3 6 tambah 3 9 tambah 3 12. Oke, mandek riyen nggih. Sekarang yang 12. 12 ditambah 12 24. Berarti dulu.
Kalau belum ada yang sama di antara ini sama ini, berarti kita coba lagi cari seterusnya biar sampai ketemu. Ini 8 tambah 2 10 tambah 2 12. Nah, ini sudah ketemu yang sama. Ini 12, ini juga 12, ini juga 12. Maka penyebutnya nanti semuanya yang bawah itu dijadikan 12. Ngaten nggih? Semuanya dijadikan 12 biar sama. Baik. Sekarang lihat yang ini, pecahan ini. Lihat pecahan yang ini. Yang 1/2. Oke ya, fokus ke situ. Di situ angka 2-nya harus dijadikan 12. Kita lihat berapa kali menjadi 12 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Berarti kali 6. Kalau itu kali 6 berarti atas yang ini juga dikali 6. Berarti 1 dikali 6. Berapa 1 kali 6? 6/12. Berarti begitu. Kemudian yang selanjutnya, yang penyebutnya 3. 3 berarti 1, 2, 3, 4. Berarti kali 4. Maka 2 yang atas itu juga dikali 4. Berarti menjadi 8/12. Kemudian lihat yang 12. Karena 12 ini nanti semuanya jadikan 12 dan tetap tidak berubah, ya sudah, nggak usah dikalikan berapa-berapa. Berarti tetap angka 5-nya juga tetap 5. 5/12. Nah, kalau sudah sama penyebutnya seperti ini, yaitu 12, 12, 12, maka tinggal mengurut saja dari yang terbesar ke terkecil. Berarti nanti urutan pertama yang mana? Ya, yang ini, yang 8/12. Berarti nanti kalau nulis ya yang 2/3 ini dulu. Karena ini kan tadi 8/12 kan perubahan dari 2/3. Oke ya. Berarti 8/12, terus 6/12 ini, berarti 1/2 ini. Dan yang terakhir 5/12. Tadi urutannya nomor 1 yang ini, nomor 2 yang ini, nomor 3 yang ini. Oke, tinggal menunggu latihannya nanti.